Jarak 310 meter, pace 640, heart rate 116. Halo, selamat pagi rekan-rekan Racun Adventure. Pagi ini saya lagi lari santai sekitaran rumah. Kemarin habis recovery run setelah BFI half marathon. Sekarang mau coba easy run lagi. Selama ini kita kalau dalam melakukan training pasti menggunakan sepatu yang kita sukai ya. Sepatu daily training yang kita sukai. Karakteristiknya itu bagaimana sih kalau sepatu daily training? Yang udah pasti nyaman digunakan. Kedua juga durability-nya juga harus kuat. Berat nggak perlu ringan-ringan banget ya, karena ini bukan untuk race. Yang penting bouncy-nya cukup. Nggak perlu pakai plate mungkin, atau ada plate pun plate yang ringan-ringan aja. Tapi yang jelas kita harus memberikan kenyamanan selama kita melakukan training. Oke, saat ini teman-teman saya menggunakan sepatu training ya, mungkin kemarin udah di review di CFD Super Blast generasi pertama. Ini seperti ini teman. Oke, Super Blast generasi pertama ini memiliki berat 248 gram ya. Terus juga heel dropnya itu 8 mm. Itu juga apa sih namanya, kemarin saya cobain masih bouncy ya, nggak kalah banget sama Super Blast 2. Terus dalam 6 bulan terakhir saya memiliki sepatu baru lagi yang ternyata nyaman juga, yaitu adalah New Balance Balos. Balos ini menggunakan press foam ya. Dia berat sekitar 243 gram. Enggak, kira-kira setara lah dengan Super Blast tadi yang 248 gram. Foamnya itu dari Peba. Kalau sendiri karakteristik Peba itu kan nyaman digunakan ya, cukup responsif walaupun tidak terlalu responsif dibandingkan Pebax ya. Ya terakhir-akhir ini emang saya suka banget menggunakan si Balos ini. Rasanya kayak fun to ride ya. Kayak buat lari itu enak, kayak santai gitu. Oke, sekarang saya mau coba gunakan kedua sepatu tersebut ya, antara Super Blast generasi pertama dan New Balance Balos. Oke, mari kita bandingkan. Nah, ini adalah Asics Super Blast generasi pertama dan ini adalah New Balance Balos. Kira-kira saya mau coba rasain nih bareng gantian kalau saya pakai nih, kira-kira rasanya gimana? Kalau dilihat sekilas sih ya memang mirip ya. Cuman ini kayaknya untuk New Balance Balos lebih rocker dibanding Super Blast 1. Oke, saya coba lari dulu. Untuk lari pertama saya gunakan di zona 2 saya. Zona 2 saya cukup tinggi ya, sekitar antara 120 sampai 148. Lalu akan coba lari di zona 3. Zona 3 saya ada di 148 sampai dengan 168. Oke, selanjutnya saya akan coba lari sekencang-kencangnya dengan sepatu ini. Nanti kita coba rasakan gimana. Oke teman-teman, kita coba running di zona 2 antara 120 sampai dengan 148 bpm dengan menggunakan Super Blast 1. Kita coba rasakan feel. Saya akan coba lari sejauh 400 meter. Coba kita rasakan feel apa sih yang ada di Super Blast 1 ini. Santai 845.
Bonci enak di sini. Yang saya rasakan Super Blast 1. Kalau lockdown rasanya agak kurang ya. Jadi saya terkadang harus mengaktifkan running mode di sini. Oke, lanjut, udah 170 meter. Meter itu kira-kira sekeliling lapangan sepak bola, teman-teman. Formnya apa ya rasanya? Saya merasa nggak seenak dengan balos. Saya coba rasain ya, kayak ada rasa apa ya, sedikit kaku di tengah-tengah. Terkadang saya juga merasakan agak sakit ya di kiri, jelingking kiri. Tapi mungkin karena postural saya kurang balance. Kaki kanan saya pernah lihat di chiropractic agak lebih panjang sedikit dibanding kaki kiri. Oke, 310 meter, heart rate 142. Sebisa mungkin saya tidak akan menggunakan heel strike. Maksudnya saya menggunakan mid strike atau forefoot. Oke, 370 meter, pace 9:05. Oke, udah mencapai ambang batas 147, 148. Saya emang cepet ya naiknya. Mungkin harus latihan lagi. Oke, stop. Sudah 400 meter. Kita coba ganti dengan sepatu yang lain. Teman, sekarang saya udah pakai balos. Kita coba lagi lari di zona 2. Kita rasakan gimana feel dari balos ini. Hal pertama yang saya rasakan adalah lockdownnya lebih enak dibanding Super Blast 1 ya. Dia lebih lockdown, kayak lebih memeluk gitu loh di kaki saya. Nah ini dia, formnya juga, formnya First X ini kayaknya empuk dan responsif ya. Kayak tenggelam tapi nggak tenggelam banget, langsung balik juga tapi nggak balik-balik banget seperti kayak sepatu race ya. Tapi nyaman. Kalau formnya FF Turbo itu rasanya kayak lebih stiff. Itu yang saya rasakan sih. Udah 140 meter, pace 9:30, heart rate 143. Oke, kita jaga heart rate kita di bawah 148. Udah jalan 200 meter. Bener loh ya, rasa mantul-mantul nih, walaupun nggak semantul di Fiat Netro Elite 3, tapi oke. Nyaman kayak dipeluk kaki itu. 240 meter lari, so heart rate 148, nggak ngerem dikit.
pace 8.40. Untuk lari santai ya. Ini kesimpulan sementara nih, rasanya emang lebih enak pakai balos. Rasanya kenapa ya, kayak emang ya kita kayak fun aja lari, naik turun rock, mungkin juga karena rockernya juga ya, rockernya juga bikin sepatu ini jadi enak. Jadi pace itu kayak mengalir aja. Oh, agak ketinggian airnya. Udah 380 meter. Bentar lagi 400 meter. Oke, udah 400 meter. Oke, kita balik lagi. Kita coba. Oh ya, nggak usah ganti sepatu dulu. Sekarang kita coba lari di zona 3 dengan menggunakan balos ini ya. Kira-kira feel-nya bagaimana? Saya akan lari di HR antara 148 sampai dengan 168. Oke. Ntar saya save dulu. Saya akan coba buat record baru. Oke. Let's go. Kita mulai zona 3 dengan balos. Oke. Kita bisa naikin pace sedikit sekarang. Pace 7. Masih heart rate 146, kurang tinggi. Oke, lanjut lagi. Oke, 190. Udah masuk zona 3. Udah 160 meter lagi. Ya. Ini dengan kecepatan 640, pace 640. Dan energi returnnya berasa, walaupun ini bukan carbon plate ya. Balos ini di kecepatan sedang pun enak. Ini pace 655, heart rate 157. Oke, lanjut terus. 280 meter, pace 720, agak tanjakan. Oke, heart rate 164. Jarak udah 340 meter. Makin enak setelah foamnya dipanaskan. Tadi kan dipanaskan duluan yang 11.1. Ini belum dipanasin. Nah sekarang udah dipanasin. Rasanya lebih enak.
Oke, 400 meter. Di kecepatan menengah ini bagus, enak banget. Nah, kita nggak tahu ya. Kita bandingin lagi sama Super Blast 1 di kecepatan menengah ya. Oke, mari kita ganti sepatunya. Saya udah berganti dengan Super Blast 1. Saya akan coba berlari di zona 3 dengan Super Blast 1 ini. Oke, kita naikkan heart rate-nya di atas 48. Nah, kalau Super Blast 1 ini rasa agak lebih berisik suaranya. Di kecepatan agak tinggi. Teman-teman dengar suaranya. Tap, 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 tap. Saya merasakan ada kekosongan ya di midfoot saya. Beda sama balus tadi. Rasanya full gitu di kaki. Walaupun ukuran sama-sama 63. Oke, jarak 140 meter, pace 705, heart rate 156. Oke, tapi untuk naikin pace kayaknya lebih enak Super Blast ini. Heart rate 163, pace 655. Walaupun gak mantuk-mantuk, tapi kayak ada energi return gitu loh untuk di Super Blast 1 ini. Jarak 260 meter, heart rate 165. Pace 635. ...310 meter. Oke, agak ketinggian. Ya sudah. Heart rate agak ketinggian, kita turunin lagi. 169 tadi. 170. Oke, turunin. Oke, normal lagi. Dan 400 meter. Oke, kita stop. Oke, kita stop, kita bikin record baru. Jadi dengan Super Blast 1 pace lebih gampang naik. HR juga, tapi juga lebih gampang naik juga. Nggak tahu itu bukan kesalahan sepatu atau bukan ya, kesalahan saya seperti. Oke, sekarang saya akan coba threshold ya, lari sekencang-kencangnya walaupun bukan sprint. Oke, saya tetap menggunakan Super Blast 1 untuk melakukan sprint ini ya, threshold ini ya. Oke, mari kita mulai lari 400 meter. Pace 620, heart rate 155. Oke, tambah lagi. Pace 605.
rate 160, jarak 130 meter. Oke, jarak 200 meter. Pace 625. Oke. Heart rate 171. Dia masuk zona 4 saya. Di atas 168. Bener, naikin pace-nya enak. 11.1 ini. Oke, 340 meter. Rate 124, 350 meter. Pace 635. Oke, udah 400 meter. Oke, saya ganti sepatu lagi dengan balos. Teman-teman, saya udah ganti dengan balos. Saya akan lari threshold jauh 400 meter. Kita coba rasakan feel-nya di kecepatan tinggi. Balos. Oke, rasa ya, lebih fitting terasa. Tapi begitu kecepatan tinggi, balas saya merasakan heelnya sedikit longgar. Karena saya udah cukup kencang melakukan tali sepatunya. Pace 610. Ya, buat naikin pace emang sedikit lebih berat di balos ya dibanding menggunakan Super Blast 1. Karena dia mungkin lebih stiff kali formnya. FF turbo dibalas lebih banyak menyerap energi walaupun tidak terlalu tenggelam ya. Pace turun lagi udah 75. Oke, kencengin lagi. Nah, ya. Jarak 200 meter. Ya, buat naikin pace agak berat. Pace 650. Oke, effort lagi, naikin lagi. Heart rate udah 110. Pace 620. Jarak 300 meter. Ini tanjakan teman, ini agak sedikit berat. Jarak 310 meter, pace 640, heart rate 116. Oke, jarak sudah 400 meter. Kita save dulu.
Jadi yang saya rasakan di kecepatan tinggi, Super Blast 1 lebih responsif ya untuk menaikkan pace. Sedangkan Balos dia agak sulit buat menaikkan pace. Tapi dari segi kenyamanan untuk kecepatan easy run jauh lebih enak Balos. Jadi entah kenapa ya, saya memang akhir-akhir ini lebih suka daily train menggunakan Balos ya. Tapi kalau secara desain, jujur saya lebih suka Super Blast 1. Apalagi saya membeli di generasi pertama. Colornya sangat colorful, sangat bright ya warnanya. Cukup keren ya. Walaupun udah lewat 2 tahun, nggak ketinggalan banget lah dengan sepatu baru. Oke teman-teman, saya coba lanjutkan untuk pendinginan dengan easy run. Tapi kali ini saya akan coba pakai sepatu belang. Yang kiri saya menggunakan Balos, yang kanan saya akan coba menggunakan Super Blast. Oke, mari kita coba teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan pendinginan lari santai easy run. Sekarang saya menggunakan sepatu belang, yang kanan Super Blast, yang kiri Balos. Yang saya rasakan di sini adalah kayaknya yang Balos lebih tinggi dia. Jadi itu mungkin kenapa rasanya lebih empuk. Walaupun secara fisik Super Blast juga tinggi loh foamnya. Nah, di lengkungan kaki itu yang terasa Super Blast itu agak kosong. Sedangkan di lengkungan kaki Balos kiri itu terasa penuh terisi. Jadi mungkin lebih aman untuk menghindari cedera di Balos. Karena sesuai dengan kontur kaki saya. Nggak tahu, mungkin untuk kaki-kaki yang flat mungkin lebih cocok untuk Super Blast. Nah ya, terasa Super Blast itu lebih stiff ya. Jadi jalannya itu kayak timpang. Karena berasa lebih lebih penuh di Balos dibanding Super Blast. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, Super Blast ini lebih cocok digunakan untuk kecepatan pace tinggi dibandingkan untuk daily train dengan kecepatan rendah. Untuk daily train, untuk easy run masih oke kok. Tapi jauh lebih enak menggunakan Balos untuk kecepatan rendah, kecepatan sedang, di zona 2, zona 3 lebih enak menggunakan Balos. Di zona 3 ya oke, Super Blast mulai enak, tapi di threshold zona 4 Super Blast lebih enak. Oke, sekian dulu teman-teman review Super Blast vs Balos. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Oke, thank you semua. Salam.